Jangan aku berbisnis biar aku besok bisa bayar utang. Bah. Ya cuma segitu aja nanti. Aku berbisnis biar besok saya bisa gaji pegawai. Jangan seperti itu. Ya tadi kita sempat ngobrol sama Mas Agung waktu perjalanan ke sini kan tentang seorang kisah juragan buah yang di sono itu. Iya kan? Dia kalau berbisnis kan selalu mikir. Coba dia sekarang bisnis mobil gitu. Juragan buah yang di pasar sono tuh, ya itu sahabat kami juga gitu. Pernah ngisi belum sih beliau? Belum ya, harus ngisi itu. Udah pernah. Itu beliau sekarang berbisnis mobil. Coba pola pikirnya. Beliau berbisnis mobil bukan nyari duit buat dia. Wong duitnya udah banyak banget. Dia bisnis, loh Pak, kok bisnis mobil kamu mobilnya masih banyak yang mandek gitu loh. Loh enggak apa-apa, ini biar nanti kalau ada ustadz bisa diantar mobilnya bagus. Mikirnya beda. Kalau orang miskin, waduh mobilnya nggak laku-laku ini begini. Tapi orang kaya itu mikirnya beda. Udah ini nanti buat bangun masjid itu. Dia berhasil bangun masjid juga itu. Maksudnya gede gitu. Diprotes dan lain sebagainya tetap jalan terus. Itu bermain untuk menang maksudnya seperti itu. Jadi mulai hari ini ya, mari kita sama-sama tekadkan, ayo kita mau berbisnis untuk menang. Ya. Yang ketiga, ini yang membedakan nanti mau kaya atau miskin. Orang kaya memiliki komitmen untuk menjadi kaya. Orang miskin ingin menjadi kaya. Bedanya hanya di kata komitmen. Ya, siapa pengen kaya? Saya gitu. Siapa berkomitmen pengen jadi kaya? Ketika ditunjukin jalannya, nanti begini loh, belum tentu mau lewat. Gitu. Ya. Ketika kita berbisnis bisa jadi waktu kita akan banyak terkuras misalkan. Ya. Saya balik cerita si juragan buah di pasar sana tuh. Itu kah miliaran gitu ya, tapi dia kadang-kala sekarang masih sampai malam. Ya Mas Agung ya. Sering sana, malam itu masih tunggu di sana. Kadang kalau puasa itu sahur di sana gitu. Nah, jadi itu komitmen namanya. Dia tahu, oh ini memang harus dikejar. Tidak hanya sekedar aku ingin aja kok. Kalau ingin semua ingin. Nah, komitmen. Orang kaya memiliki komitmen untuk menjadi kaya. Gampang kan? Gampang. Yang keempat, orang kaya berpikir besar. Orang miskin berpikir kecil. Pesan saya, ini Tuhannya masih Allah semua ya. Insya Allah masih Allah. Tuhan kita itu maha besar. Jadi jangan kecilkan ketika kita mikir terus, aku dapatnya 100 juta aja tok. Jangan misalkan, langsung mikir 100 miliar kayak 1 triliun, nggak apa-apa. Mikirnya besar. Aku cuma pengen punya rumah kecil 1, jangan. Aku pengen punya 99 rumah Al-Quran misalkan. Mikirnya besar sekalian. Sama nanti, Allah insya Allah akan ngabulin kok. Makanya mumpung sama, ya berpikir besar. Whatever you think big. Apapun yang Anda pikirkan, pikirkanlah dengan besar skalanya. Mumpung mikir belum dipajaki. Bisa kena pajak. Ini ada orang pajak gak ya? Oke, gampang kan berpikir besar. Yang kelima, orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan. Jadi ini rahasianya, ketika kita memulai bisnis pasti akan ada ujian-ujiannya. Tapi kalau kita ngomongin masalah-masalah aja, yang datang juga masalah. Tapi kalau kita mikirnya solusinya gimana ya, yang datang juga solusi. Yang datang juga solusi. Ya, ada prinsip namanya BEJ, no BEJ, no blaming, no excuse, no justify. Nah orang kaya itu fokusnya ke cari cara. Kita akan belajar sedikit dari kisah seorang Jack Ma gitu. Ada yang tahu Jack Ma ya? Jack Ma yang punya Alibaba. Suatu hari Jack Ma itu sedang ngisi kuliah gitu kan, ngisi kuliah. Lalu ditanya, diprotes sama mahasiswa yang ngisi. Jack, kamu sudah mengambil semua peluang yang ada di Cina, sehingga kami para mahasiswa
tidak punya peluang lagi untuk berbisnis. Jack Ma diprotes gitu. Lalu Jack Ma balik ngomong sama mahasiswa itu, pernyataanmu sama persis ketika aku seusiamu dulu. Ketika aku seusiamu dulu, aku protes seperti itu kepada Bill Gates. Bill Gates ini sudah ngambil semua peluang bisnis, sehingga nggak ada peluang lagi di Cina. Tapi ternyata aku sadar bahwa ternyata peluang bisnis itu ada di tempat orang-orang yang punya masalah. Saya ulangi, peluang bisnis ada di tempat orang-orang yang punya masalah. Jadi mulai sekarang silahkan rajin-rajin cari masalah. Ya enggak. Cari masalah lalu cari solusinya. Ini era sekarang ya, kita ngomong era sekarang, era bisnis sekarang. Kita berbisnis sekarang tidak lagi jualan barang atau jasa. Tidak jualan produk, tidak jualan ayam, tidak jualan kopi, tapi kita jualan solusi. Jualan solusi. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan uang untuk membayar itu artinya dia punya masalah. Ketika perutnya lapar itu kan masalah kan, sehingga dia mengeluarkan uang. Dia butuh solusi. Nah, ketika kita mulai fokus bagaimana sih solusi-solusi yang ada untuk masalah-masalah yang ada, nanti bisnis itu akan gampang banget gitu. Bisnis itu akan gampang banget. Saya kemarin ketemu ketemu teman gitu di mana itu namanya, di daerah Jakarta sana. Itu bisnisnya lucu. Jadi dia memberikan solusi ya untuk orang-orang yang kesulitan mendistribusikan barang dagangannya. Nah, ini saya ingat tuh, ini mirip yang alumni dulu Cash Revolution yang tadi ada fotonya juga, Mas Adrian Leo. Dia nggak punya produk, dia cuma bantu nitipin jual. Jadi produknya apa, dijualin. Dia cuma bantu nitipin. Itu ternyata luar biasa gitu, luar biasa sekali labanya, karena dia di Jakarta, posisi di Jakarta, titiknya jadi banyak banget gitu. Dia nggak punya barang apapun, cuma bantu nitipin, dan nitipnya pun kadang-kala di toko-toko kelontong dan lain sebagainya. Loh, enak banget kan? Dan dia di Jakarta, luar biasa. Nah, jadi mulai sekarang silahkan pertama cari masalah yang ada. Masalah yang ada, kalau kita mau berbisnis, masalah yang ada apa sih? Misalkan contoh ya, yang berhasil berbisnis dengan solusi itu adalah misalkan Gojek. Gojek itu tahu bagaimana transportasi umum di Indonesia itu sangat kacau, dan memang mungkin disetting dibikin kacau supaya kita menjadi bangsa yang konsumtif, beli motor, beli mobil gitu terus. Nah, jadi dia menjembatani itu, dia kasih solusi. Oh, dikeluarkan Gojek gitu kan. Gojek itu apakah bisnis transportasi? Bukan. Ada transportasi. Gojek itu aplikasi loh. Ya, dia bisnisnya di situ. Sehingga sekarang eranya sudah sangat kabur. Kita mau ini sebenarnya bisnisnya apa? Nah, kita fokusnya ketika mau berbisnis adalah cari solusi untuk masalah yang ada. Masalah apapun itu yang kita bisa kasih solusinya. Itu. Jadi orang kaya fokusnya pada peluang. Mulai sekarang stop ngomongin masalah. Ya. Jangan fokus ke situ. Itu mindset nomor 5. Yang mindset nomor 6 adalah orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses. Orang miskin tidak menyukai orang kaya dan sukses. Wah, ini. Kenapa? Karena kita menarik apapun yang kita fokuskan. Sehingga ketika kita misalkan lihat di jalan, ada Harley gitu. Nah, sikap kita terhadap motor Harley itu akan menjadi kehidupan kita. Misalkan ada Harley terus kita wong sugih iki gaya, misalkan gitu.
Ada kan di luar sana, di sini enggak, saya yakin. Di luar sana. Pertama dia suudzon enggak? Suudzon. Enggak boleh kan suudzon? Enggak boleh. Saya punya teman juga, misalnya Mas Jody gitu. Mas Jody punya Harley. Emang Mas Jody enggak ya? Enggak juga. Nah, mulai sekarang coba kagumilah orang-orang yang kaya dan sukses gitu. Wah, kok bisa ya kayak gitu ya? Hebat juga ya dia. Kita selalu lihat sisi positifnya. Apapun itu kita pelajari, oh sisi positifnya. Kita belajar yang namanya husnuzon. Nah, orang-orang kaya itu ternyata rahasianya ini, mereka mengagumi orang-orang kaya dan sukses lainnya. Jadi mulai sekarang jangan lagi ketika besok ada saya naik Ferrari gitu lewat sini, ngoeng tuh Mas Auf gaya banget gitu. Wah, jangan dikagumi lu, kok bisa ya kayak gitu. Wah, misalnya gitu. Si cari tahu. Itu. Iri, sirik, tanda tak mampu. Orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses. Kemudian yang nomor 7. Nah, ini tips paling gampang untuk jadi orang kaya. Ada yang pengen cara cepat jadi orang kaya? Ada yang pengen tahu? 2 tahun aja. Rahasianya nih, orang kaya itu bergaul dengan orang yang positif dan sukses. Orang miskin sebaliknya. Hadisnya jelas. Ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Kalau dengan pandai besi, kita akan bau besinya, kan gitu. Nah, ini rumusnya. Dan kita adalah 5 orang terdekat kita. Kita adalah 5 orang terdekat kita. Nah, mulai sekarang dilihat lagi nih teman-temannya. Coba teman-teman pergaulannya, apakah mereka sudah orang-orang yang positif dan sukses? Kalau belum, saran saya pelan-pelan pindah pergaulan. Serius, saya banyak live grup WA yang negatif. Grup WA yang negatif itu saya live. Kenapa? Itu jadi nggak bagus. Kita jadi pola pikirnya sama kayak orang-orang yang di situ misalkan. Kita baca, ini isinya grup WA kok ngerasani orang, live aja. Nah, orang kaya itu bergaul dengan orang-orang yang positif dan sukses. Coba saya kasih tips. Silahkan teman-teman nyari 5 orang saja. 5 orang saja yang dia positif dan sukses. Temenan sama mereka coba. 2 tahun lagi bisa jadi posisinya ada yang di tempat yang sama. Saya mengalami, saya hanya praktek ini. Jadi saya 2 tahun ini saya praktek ini saja, pindah haluan, put. Ternyata tahu-tahu semuanya datang sendiri. Gampangannya ya kalau pengen jadi jutawan mainnya sama jutawan. Misalkan kalau kita ngomong bisnis ya, level bisnis, mau jadi miliarder mainnya sama miliarder. Mau jadi triliuner mainnya sama triliuner. Mau jadi orang soleh mainnya sama orang soleh, kan gitu. Nah, jadi silakan nanti cari 5 orang saja yang itu lebih positif dan lebih sukses dari teman-teman semua. Nah, sekarang bisa dilihat lagi teman-teman sekelilingnya. Teman-teman sekelilingku ini sudah positif belum? Sudah sukses belum? Kalau belum, ya segera pelan-pelan ganti atau nambah. Teras dakwah ini bisa sebesar ini sekarang karena mereka rajin silaturahmi ke orang-orang yang lebih positif dan lebih sukses. Ya toh, Kang? Itu alhamdulillah terbukti kan? Tuh, saya ingat banget waktu pertama kali ngisi di sini gitu, ini cuma segaris ini gitu, dan ini sampai sebesar ini kan. Ini artinya apa? Hanya karena nambah silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki. Nah, mumpung juga supaya kita belajar bisnis, coba deh temenan sama pebisnis-pebisnis yang lebih sukses misalkan. Temenan sama Mas Jody misalkan. Mas Jody itu kalau mau temenan sama Mas Jody tinggal nge-gym bareng di W Gym itu, wah pasti tiap sore ketemu. Gitu. Temenan itu bukan yang kalau ketemu lagi dia lupa loh ya. Kalau ketemu lagi ya dia ingat, ngobrol-ngobrol sebentar, lalu kita bisa belajar dari dia itu. Gitu. Dan pesan saya mulai sekarang, kalau ada grup WhatsApp atau grup-grup yang negatif itu tinggalin aja, left, gitu. Mas, nggak setia kawan dong. Yang namanya setia kawan itu kalau temannya berkembang dia juga ikut berkembang. Kalau temannya berkembang dia nggak berkembang, itu kan kayak jadi benalu ya.
Gitu. Jadi ini penting banget. Jadi saya garis bawahi nomor 7 ini penting banget. Silahkan cari 5 saja. 2 tahun lagi insya Allah gitu. Insya Allah. Saya sendiri sudah praktek gitu. Saya cuma tinggal pindah pergaulan sedikit. Udah. Ada aja. Ya. Ini contoh kayak seminggu ini aja lah. Saya terbang terus. Tung. Kemarin ke Aceh, Medan, Aceh, Pekanbaru. Ini malam ini saya ke Jakarta. Habis dari Jakarta saya ke Malang. Baru istirahat mungkin habis dari Malang nanti. Bulan depan jadwalnya udah padat lagi gitu. Ya alhamdulillah, dan bisnis saya mulai nambah gitu. Tadi yang saya perkenalkan, tadi diperkenalkan Mas Agung, mungkin baru yang PT Kuliner Anak Negeri saya perkenalkannya gitu. Masih ada sih yang lain dan nggak usah dibuka banyak-banyak gitu ya. Karena live ya nih ya. Gitu. Nggak usah dibuka banyak-banyak. Gitu. Jadi pastikan ini penting banget. Orang kaya bergaul dengan orang yang positif dan sukses. Yang kedelapan, orang kaya bersedia untuk mempromosikan diri mereka sendiri dan nilai mereka. Orang miskin berpikir sebaliknya. Ya. Kalau punya produk mau bisnis, ini saran saya, jangan sekali-sekali malu dengan bisnisnya. Jangan pernah bilang gini, saya bisnisnya kecil-kecilan. Pernah dengar ada istilah kayak gitu? Ya kan? Baru ngenalin dia malu dengan bisnisnya. Saya bisnisnya kecil-kecilan kok. Nah kalau pas dia ngomong gitu, malaikat lewat ngaminin doanya, amin gitu. Allah kabulin, jebret, kecil-kecilan terus. Iya kan? Kita harus bangga gitu loh. Saya bisnisnya ini. Saya bisnis kemarin ada di anak SMA Bantul itu, ketika saya ngisi udah ada 6 orang gitu kan. Apa? Kecil-kecilan, jangan ngomong kecil-kecilan. Apa kamu mau bikin apa? Kentang ulir, dia bilang. Oke. Ada berapa orang? Satu kelompok itu dia ada 6 orang. Oke, berarti mulai sekarang kentang ulirnya sudah ada 6 cabang. Loh kok bisa Mas? Kita mesinnya cuma 1. Ya siapa yang bilang butuh mesin? Bikin banner aja di 6 rumah di masing-masing rumah 6 orang itu. Jualan kentang ulir itu. Mesinnya 1 nggak apa-apa kan? Itu cara promosi gitu. Dan ada bangga di situ. Nah, orang-orang kaya itu ternyata mereka mau mempromosikan diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka bawa. Misalkan mereka mengusung nilai kejujuran, yaitu mereka pertahankan. Contoh nih, ini bukti lagi ya, teras dakwah bisa sebesar sekarang. Saya belum pernah lihat Kang Akid dan semua teman-teman TD ketika keluar dari teras dakwah ikut acara apapun tanpa pakai jaket teras dakwah. Selalu pakai toh? Rompinya teras dakwah selalu pakai. Orang kaya sudah. Mau promosi kok teras dakwah. Kaosnya aja teras dakwah. Sak lemari kebak, saya yang baru belum dapat. Nah, ini dan hasilnya seperti ini kan. Ya, saya kalau ngomong TD ini soalnya benar-benar dulu tuh saya masih di memori saya ya, masih ini sekarang sudah baca-baca gini, ini kan keren banget itu. Jadi ini bisa ditiru. Jangan pernah malu mempromosikan bisnisnya, dan jangan bilang satu, bisnis saya kecil-kecilan. Yang kedua, jangan bilang saya UMKM. Ingat tadi kalau malaikat lewat mengaminkan doa kita, bahaya. UMKM terus. Karena beberapa kenalan saya yang dulu ketemu saya ngomong bisnis saya kecil-kecilan, ya sampai sekarang kecil-kecilan terus. Saya UKM, ya UKM terus. Gitu. Orang kaya bersedia mempromosikan diri mereka dan nilai mereka. Yang kesembilan, orang kaya lebih besar daripada masalah mereka. Orang miskin lebih kecil dari masalah mereka. Mungkin masalah kita sebesar kapal, tapi ingat nikmatnya Allah sebesar lautan, kan gitu. Balik lagi, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Ayo sudah. Jangan pernah bilang masalahnya besar. Kalau misalnya masalah besar, gini tekniknya. Misal ya, masalah besar, lalu dibayangin, Fred, ini masalah. Misalkan jaraknya segini. Oke, kira-kira ini kalau jaraknya segini, dia masalah itu 0 sampai 10. 10 itu berat banget, segini ini jadi 8. Ya, misalkan ini gambaran masalah ya. Lalu caranya kita zoom in coba. Wah, masalahnya jadi 10 nih nilainya, besarnya gitu. Nggak enak banget kan? Nah, coba pelan-pelan di zoom out.
Wow, udah satu. Ya sudah, cara ngelihat masalah gitu. Masalah itu jadi besar karena kita ngelihatnya terlalu dekat. Iya kan? Gajah itu kalau kita nempel gitu ya kayak besar banget. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, gajah itu jadi kecil. Sama. Kalau lihat masalah gitu, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Nah, orang kaya itu lebih besar daripada masalah mereka. Dan nanti saya kasih tips bagaimana supaya kita bisa lebih besar dari masalah kita. Nanti ada. Yang ke-10, orang kaya adalah penerima yang luar biasa. Orang miskin adalah penerima yang buruk. Ini ada ayatnya di Al-Qur'an. La in syakartum la azidanakum. Bersyukurlah maka akan kutambah. Apapun yang kita hadapi dalam bisnis itu enggak ada yang namanya gagal. Enggak ada. Yang ada hanya feedback. Yang ada hanya feedback. Oh, ini begini. Ini kita jadi belajar. Oh, cara ngelayaninya bikin kopinya keliru nih. Dikomplain pelanggan. Bukan gagal, kita jadi tahu oh ada feedbacknya kayak gitu. Oh iya ya. Kita belajar di situ. Dalam bisnis juga nanti akan ada ujian. Ya, ada. Mau kita dapat nikmat, mau dapat ujian, sama-sama gitu. Kita harus bisa menerima. Kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah proses. Ya. Orang kaya adalah penerima yang luar biasa. Contoh misalkan kalau dapat wedang secang gini, jangan dilihat hanya wedang secang gitu, dilihat bagaimana prosesnya wedang secang ini. Ini wedang ini dari airnya aja, dari hujan naik jadi awan gitu, awan turun jadi hujan, terus disuling jadi air dan lain sebagainya. Secangnya diambil dari tanaman-tanaman dikumpulkan jadi satu. Saya nggak perlu meramu, tiba-tiba sudah ada di meja. Nah kalau kayak gitu kan wedang secangnya jadi lebih nikmat. Nah orang kaya adalah penerima yang luar biasa. Mulai sekarang coba melihat apapun itu dengan tatapan mata bayi. Nah ini yang menarik. Ada ilmu namanya baby eyes. Kita melihat pakai mata bayi. Coba deh, anak-anak kita waktu kecil itu kalau melihat sesuatu kan kayak iya kan? Itu namanya baby eyes. Semakin kita dewasa, kita melihat sesuatu itu curiga. Itu jangan-jangan begini. Oh itu kok gitu ya. Ini jadi nggak masuk. Nah coba mulai sekarang melihat segala sesuatu itu dengan mata bayi. Amazing, gumunan gitu. Wah, iso gitu ya. Tapi dibatin aja, jangan terus apa-apa gumunan gitu. Ya, itu. Nah, saya akan kasih cara. Saya sering bagi cara supaya kita bisa menjadi penerima yang luar biasa. Dan ini proses detoksifikasi, dan kalau teman-teman nanti bisa melewati prosesnya, insya Allah hidupnya akan lebih enak. Mau saya bagi tipsnya? Nah, oke. Silakan ditulis. Ini gamesnya. Gamesnya adalah mulai hari ini, mulai detik ini sampai 14 hari ke depan. Sampai 14 hari ke depan, gamesnya adalah teman-teman tidak boleh mengeluh. Teman-teman tidak boleh mengeluh. Oke? Selama 14 hari berturut-turut teman-teman tidak boleh mengeluh. Mengeluh kepada siapapun. Mengeluh kepada temannya, kepada ibunya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada dinding-dinding Facebook gitu. Ada kan itu yang sering itu mengeluh di dinding-dinding Facebook. Saya yakin di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Nggak ada. Dan jangan mengeluh. Jangan mengeluh dulu kepada Allah. Jangan. La in syakartum la azidanakum. 14 hari saja. Nggak boleh ngeluh. Kita akan lihat nanti. Nah, nanti gini, kalau misalkan nih di hari kelima, teman-teman ngeluh gitu kan. Wah, panas banget. Nah, gugur kan? Ngeluh kan? Harus ulangi hari pertama. Nah, gitu, ulangi hari pertama. Mulai lagi, hari pertama lagi. Nah, gitu ngeluh kan? Ulangi lagi. Atau misalkan hari ke-13 gitu kan? Ngeluh. Waduh, panas banget. Ngeluh, ulangi lagi hari pertama. Nah, harus alhamdulillah.
gitu. 14 hari berturut-turut nggak boleh kepotong. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Gampang. Dan 14 hari ke depan selain tidak mengeluh, teman-teman wajib tersenyum. Iya. Senyum. Coba gimana senyumnya? Iya, latihan senyum dong. Muslim yang baik kan harus banyak senyum ya. Iya, senyum. Senyum kepada siapapun, yang dikenal maupun nggak dikenal. Nanti akan ada keajaiban. Lucu-lucu. Saya ngalami sendiri gitu. Senyum gitu, senyum orang nggak kenal, mungkin orang wong edan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita senyumin aja. Nanti tahu-tahu ada aja rezeki aneh-aneh. Kalau nggak percaya buktiin deh. 14 hari aja tersenyum kepada siapapun. Dikenal nggak dikenal gitu. Senyum aja. Coba kita latihan. Saling berhadapan-hadapan coba. Kiri kanan kiri kanan. Latihan senyum coba. Kasih senyum terbaik. Senyum terbaik. Coba kiri kanan kiri kanan. Lo harus praktek. Harus coba. Oh, Mas Akid sama Mas Agung. Wah, senyum terbaik gitu. Oh ya, senyum aja nggak usah ketawa. Nah, ketika kita senyum kan kadang-kala ada fase-fase di mana kita senyumnya ikhlas. Nah itu dipertahankan. Kadang-kala kan kita senyumnya nggak ikhlas kan. Nah itu nggak ikhlas kan. Senyum yang ikhlas aja. Enak kok nanti. Jadi gamesnya adalah 14 hari tidak mengeluh dan 14 hari tersenyum. Nah, buktikan. Nanti di hari-hari yang tersenyum itu menariknya nanti di hari-hari ke-7, ke-8 gitu kita mulai disenyumin balik orang-orang yang nggak kita kenal. Tanpa kita belum tersenyum duluan misalkan. Lucu. Dan mulai banyak pintu rezeki itu terbuka aja. Saya di project itu cuma karena senyum kemarin. Ya senyum aja tiba-tiba ditawari ini Mas mau gini nggak? Oh ya oke. Cuma gitu rahasianya. Itu ya mindset ke-10. Yang ke-11, orang kaya memilih untuk dibayar berdasarkan hasil. Orang miskin memilih untuk dibayar berdasarkan waktu. Ya. Jadi ya kita lihat hasilnya apa yang kita ikhtiarkan maksimal. Jangan terus ini aku karena waktu kan gini. Ngomong-ngomong soal waktu ini kejadian menarik gitu. Ini penelitian di majalah inc.com bisa dicek gitu. Mereka meneliti produktivitas kerja di Amerika. Dari 8 jam kerja orang-orang Amerika itu mereka efektifnya hanya 2 jam 58 menit. Dari 8 jam produktifnya berapa? 2 jam 58 menit. Yang 5 jam 2 menit ngapain? Begitu sampai kantor biasanya apa? Cek dulu WhatsApp, buka Facebook, tik. Wah ini kok dia ngomongin aku sih gitu. Terus bikin kopi dulu misalkan, ngobrol sama teman yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan. Nah itu ketika kita memilih dibayar berdasarkan waktu, hasilnya seperti itu nantinya bahaya. Padahal waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan Allah pun bersumpah demi waktu. Gitu. Waktu itu nggak bisa kita ulang gitu. Kita hidup kan cuma detik ini kan. Detik ini. Saya nggak tahu, mungkin nanti habis ini saya dipanggil dan lain sebagainya, nggak tahu kan. Hanya detik ini. Gitu. Jadi ketika kita ingin dibayarlah berdasarkan hasil. Yang ke-12, orang kaya berpikir keduanya, orang miskin berpikir salah satu. Wah, maksudnya apa Mas? Pernah dengar nggak? Saya nggak apa-apa, miskin, nggak punya duit, yang penting keluarga bahagia. Pernah dengar? Pernah dengar kayak gitu. Atau saya nggak apa-apa, nggak punya duit, yang penting sehat. Nah itu orang miskin. Orang kaya itu mikirnya saya kaya dan keluarga bahagia dan sehat dan mati masuk surga kan gitu. Oh, dan jangan diomongin di sini Mas. Ini live. Pakai dan, orang kaya itu pakai dan. Boleh kok. Ngapain kita punya duit banyak tapi kita nggak bisa makan sate kelatak Pak J